materinya. Hari ini kita akan belajar sebenarnya bukan itu ya. Ya, perabot yang berharga. Mari katakan bersama-sama dengan saya, perabot yang berharga. Oke, haleluya. Saudara siap mendengar firman Tuhan? Amin, saudara-saudara. Nah, buka Alkitab saudara, sudah ada di atas 2 Timotius pasal 2 ayat 20 sampai 21. Ayo kita baca dengan suara yang keras. 2, 3. Dalam rumah yang besar bukan hanya terdapat perabot dari emas dan perak, melainkan juga dari kayu dan tanah. Yang pertama dipakai untuk maksud yang mulia dan yang terakhir untuk maksud yang kurang mulia. Jika seorang menyucikan dirinya dari hal-hal yang jahat, ia akan menjadi perabot rumah untuk maksud yang mulia. Ia dikuduskan, dipandang layak untuk dipakai tuannya, dan disediakan untuk setiap pekerjaan yang mulia. Saudara, katakan sekali lagi, perabot di dalam rumah. Jadi setiap kita di dalam rumah itu kan punya banyak barang ya saudara. Saya ingat waktu saya pertama married, rumah masih kosong. Makin lama kok makin penuh. Kok rasanya kamar makin kurang. Ya karena ada saja benda-benda tertentu. Nah di antara benda-benda tertentu yang makin memenuhi rumah kita, ada yang disebut dengan perabot rumah tangga. Dan kita semua mengerti bahwa setiap perabot itu masing-masing memiliki fungsi dan kualitasnya sendiri-sendiri. Tidak mungkin digunakan untuk fungsi dan kualitas yang berbeda, saudara-saudara. Nah, ada dua kategori berdasarkan firman Tuhan yang barusan kita baca mengenai perabot itu. Ada perabot-perabot yang kita anggap berharga, yang di dalam perikop ini dikategorikan seperti terbuat dari emas dan perak. Tapi ada juga perabot-perabot yang dianggap biasa dan terbuat dari bahan-bahan yang kualitasnya rendah, yang di dalam perikop ini kita baca terbuat dari kayu dan tanah. Jadi sebenarnya firman Tuhan ini hendak mengkontraskan antara dua fungsi perabot, yaitu ada fungsi perabot dan perabot-perabot tertentu yang digunakan untuk tujuan-tujuan yang mulia. Dan ada perabot-perabot tertentu yang digunakan untuk tujuan-tujuan yang biasa, saudara-saudara. Jadi itu sebenarnya yang dimaksud oleh penulis ini. Mari kita lihat misalnya contoh ini. Yang di sebelah kanan, yang sebelah kiri saudara. Di situ kita bisa melihat ada tempat makan yang terbuat dari emas, alat-alat makan, sendok, garpu, dan sebagainya. Maka kita akhirnya berdasarkan perikop yang kita baca dibuat untuk tujuan yang mulia. Anda gunakan itu untuk makan, bukan untuk membersihkan toilet. Paham maksud saya? Setiap perabot diciptakan dari sumber dan asal tertentu untuk fungsi tertentu. Jadi kalau perabot-perabot itu tujuannya untuk yang mulia, maka digunakanlah untuk yang mulia. Jangan digunakan sebaliknya. Kan lucu. Kalau kita ngorek-ngorek kerak di sini dan membersihkan lubang toilet dengan sendok emas. Dan kita berkata bahwa ini untuk tujuan yang mulia. Pasti ada yang salah dengan otak orang itu. Saudara paham sampai di sini saudara-saudara? Ya, coba juga lihat ini. Misalnya sikat untuk membersihkan sepatu. Semua memiliki fungsinya masing-masing. Tidak boleh kita gunakan sikat yang sama untuk membersihkan atau merapikan rambut kita. Sampai di sini Anda seharusnya sudah bisa melihat perbedaan bahwa setiap perabot di dalam rumah memiliki fungsi dan perannya masing-masing walaupun bentuknya sama. Walaupun rupanya sama, dia dikhususkan untuk fungsi-fungsi tertentu. Nah, saudara-saudara, sebagaimana kita baca tadi di dalam perikop ini, maka ada kontras, katakan bersama dengan saya kontras. Jadi perbedaan yang sengaja dibuat oleh penulis Alkitab itu supaya kita supaya kita ngerti, sengaja dikontraskan, tinggi, rendah, gemuk, langsing, tampan, elek. Dikontraskan supaya kita ngerti, nangkap maksudnya. Nah bagian yang pertama dia memberitahu kepada kita kontras yang paling tinggi, yaitu perabot-perabot yang dibuat dari bahan-bahan yang mulia, yaitu emas dan perak. Dan
Karena terbuat dari bahan-bahan yang mulia, maka otomatis orang-orang yang memiliki perabot ini akan menggunakannya untuk tujuan yang mulia. Kata mulia di situ honor. Honor itu artinya pertama digunakan untuk kegiatan-kegiatan yang berharga. Saya itu baru lihat waktu penangkapan Saddam Hussein, toiletnya terbuat dari emas. Ketika saya sering datang ke tempat arkeologi di Israel, ada reruntuhan khusus untuk pilar-pilar dari tiang bait Allah zamannya Salomo. Tidak boleh didekati. Saya lihat kiri dan kanan, nggak ada orang. Saya dekatin, saudara. Karena pilar-pilar yang dipahat dari batu itu dilapisi emas. Dan sisa-sisa emasnya masih ada. Dasar orang Indonesia, siapa tahu bisa saya korek-korek. Memang masih ada. Saya mau korek. Ketahuan, diusir saudara. Ya. Jadi digunakan untuk tujuan-tujuan yang berharga. Ya. Tidak pernah perabotan-perabotan yang terbuat dari sesuatu yang berkualitas untuk tujuan yang simelekete, untuk tujuan yang remeh-temeh. Tidak, saudara. Digunakan juga untuk tujuan-tujuan honor, itu terhormat. Raja itu, kalau Anda suka nonton film Korea, saudara, di zaman Joseon itu, raja itu memiliki perabot khusus yang terbuat dari emas. Karena saya pecinta film Korea. Ya, kita sejenis kalau Anda bersama-sama dengan saya suka nonton itu. Ya, ada yang lagi tren loh. Saudara-saudara, untuk tujuan-tujuan terhormat. Bahkan honor di situ untuk tujuan-tujuan yang bermartabat. Saudara, seandainya perabot ini bisa bicara, dia akan bangga berkata kepada temannya, lu gak kepake lu, ini khusus buat gua. Gak level kamu di situ. Karena memang sudah dikhususkan demikian, saudara-saudara. Paham? Yang kedua, coba kita bandingkan dengan perabot yang terbuat dari tanah. Dari tanah itu jar, itu apa itu? Pot, ya, bejana, atau terbuat dari kayu. Itu kalau Anda memiliki perabot ini, Anda mesti simpan di tempat yang penting. Bahkan di tempat tertentu supaya orang tidak bisa mengambilnya. Saudara-saudara. Tapi coba bandingkan dengan perabot-perabot yang terbuat dari tanah dan kayu. Dan memiliki fungsi-fungsi yang berbeda dengan fungsi-fungsi emas dan perak ini. Ditaruh di mana, saudara? Mau diambil juga monggo. Silakan, sana ambil. Daripada menu-menuin halaman gua. Silakan, udah gak kepake, kena hujan juga, biarin. Coba emasmu diambil. Hei. Nggak teriak. Kalau itu disodor-sodorin. Barusan saya ketemu orang, dia pindah rumah dari Jakarta, dari Surabaya ke Manado. Jadi dia ngomong pada seorang teman saya, tolong bantu saya untuk mengirim perabot-perabot itu. Apa itu perabot-perabot? Kayu, kursi, yang terbuat dari kayu, kursi dan sebagainya. Ongkosnya kirim ke Manado itu 11 juta, saudara-saudara. Dan ditelepon ulang, sebegitu pentingkah perabot itu? Di sana kan bisa beli. Teman saya belum ngelihat, saudara. Lalu akhirnya dia datang ke Surabaya, ngelihat benda-benda itu. Itu ditendang aja udah patah. Udah gak karu-karuan bentuknya. Dia berkata, sayang, ngirim semua kursi meja yang beginian, beli di sana. Itu sesuatu yang dibuang saja, jadikan kayu bakar, saudara. Didefinisikan di dalam perikop ini sebagai kurang mulia. Katakan kurang mulia, saudara. Dishonor. Itu dishonor ini digambarkan sebagai sesuatu yang bersifat kotor, rendah, aib, jorok, celah. Ingat dari awal saya katakan sengaja ada kontras. Nah, mengapa ada ayat ini di dalam perikop ini? Paulus sebenarnya mau memberitahu kepada kita. Dia gunakan di zaman dahulu itu orang tidak secerdas sekarang. Dulu nggak ada Mbah Google, nggak ada AI, nggak ada sekolah S1, S2, S3, boro-boro SD, saudara. Yang ada madrasah, ya sekolah Yahudi.
Itu pun hanya orang-orang tertentu yang bisa sekolah. Jadi kebanyakan orang tidak terdidik sehingga lemah sumber daya. Maka cara hamba-hamba Tuhan, cara Nabi, bahkan Yesus, murid-murid, ya, mereka membawa pesan dan mengaitkannya dengan pengalaman sehari-hari. Supaya ketika pesan itu disampaikan, orang mudeng, orang mengerti, orang jadi tahu, tidak perlu pakai bahasa yang tinggi-tinggi. Nah, Paulus sedang membicarakan mengenai fungsi di dalam kerajaan Allah. Dan karena dia tahu audiensnya adalah orang-orang yang tidak terlalu paham bahasa yang tinggi-tinggi. Ingat, Paulus itu adalah seorang rabi. Terdidik, saudara. Dia gunakan analogi. Katakan bersama dengan saya, analogi. Mengenai perabot yang mulia dan perabot yang tidak mulia. Tujuannya apa? Dia mau memberitahu kita bahwa seperti perabot di dalam rumah. Rumah dia gambarkan untuk menggambarkan konsep kerajaan Allah. Dan kita yang ada di dalam kerajaan Allah itu adalah perabot Tuhan. Saudara-saudara, dia mau memberitahu kepada kita, engkau adalah perabot yang sangat penting di dalam kerajaan Allah yang diciptakan bukan untuk tujuan yang biasa-biasa saja, tapi diciptakan untuk fungsi dan tujuan yang mulia. Bahan-bahan pembuatanmu ada bahan-bahan yang bahkan lebih berkualitas dari emas dan perak. Dia sedang memberikan dorongan kepada pendengarnya waktu itu dan kepada kita hari ini, saudara. Nggak main-main. Kita adalah bagian di dalam kerajaan Allah, rumah Tuhan. Bagian apa? Perabot. Bukan perabot yang ada di halaman, tapi perabot yang sangat penting bagi pemilik rumah itu. Banyak orang gagal memposisikan diri sebagai benda berharga di hadapan Tuhan. Saudara, manusia itu beda penciptaannya dibanding alam semesta. Benda-benda alam diciptakan dengan ngomong saja, cepret, jadi. Manusia diciptakan dengan tangan, melalui tangan Tuhan. Benda-benda tidak diberikan nefes Tuhan, tidak. Manusia diberikan nefes. Anjing mati nggak masuk surga. Manusia mati, rohnya kembali kepada Tuhan. Tuhan mau memberikan pemahaman kepada kita betapa berharga hidupmu. Maka berlakulah sebagai orang yang memang diciptakan berharga. Jangan Anda, destiny saudara adalah elang, raja wali, tapi kelakuanmu anak ayam. Itu maksudnya. Anda berharga di mata Tuhan. Hargai hidupmu, hargai panggilanmu, hargai kredibilitasmu, hargai tubuhmu. Anda diciptakan dari material yang sangat berharga dan difungsikan untuk tujuan yang mulia. Makanya Yesus bilang begini, jangan lempar mutiara kepada babi. Karena dia tidak pernah bisa menghargai mana yang berharga dan mana yang tidak. Babi gak bisa menghargai. Babi itu ada di kubangan, saudara. Senang berkubang. Anda tahu, babi kencing di kubangan yang sama. Mohon maaf, berak di kubangan yang sama. Ketika dia berkubang, Anda lempar mutiara kepadanya, dia tidak menganggap itu sebagai benda yang berharga. Apa maksudnya ini semua? Milikilah mentalitas anak kerajaan Allah. Entah Anda pengusaha, entah ada ibu rumah tangga, pelajar, pelayan Tuhan. Mentalitas perabot penting itu perlu Anda bawa dimanapun Anda pergi. Bahkan ketika kita berada di dalam dosa, kita ditebus oleh darah Yesus. Betapa berharganya kita. Saudara-saudara. Jadi tanya pada dirimu, melalui pekerjaan yang Tuhan percayakan di tanganmu, melalui pelayanan yang Tuhan percayakan di tanganmu. Apa hal berharga yang bisa Anda lakukan untuk kerajaan Allah? Karena destiny Anda adalah berharga. Anda bukan sesuatu yang ditaruh di halaman, mau bosok di situ biarin aja, mau berfungsi biarin aja, mau rusak biarin aja.
tapi Anda sesuatu yang disimpan, dijaga, dipelihara. Maka kita harus memiliki mentalitas yang seperti itu. Ingat, kewarganegaraan kita ada dua. Di dunia, warga negara Indonesia. Dalam kerajaan Allah, warga negara kerajaan Allah. Mentalitas itu akan memperlihatkan siapa kita. Anda tahu di Singapura itu saudara, aturannya sangat ketat. Nggak boleh kalau Anda batuk, buang sembarangan. Nggak boleh buang ingus sembarangan, buang tisu sembarangan. Ada yang merokok di sini, ada daerah tertentu yang boleh merokok. Lewat garis itu ada CCTV. Lewat garis. Anda nyebrang tidak di jalan yang benar, tidak di pada zebra cross, Anda diklaksonin. Ada polisi mendatangi saudara. Orang Indonesia kadang-kadang main hajar. Ini namanya mentalitas. Saya mau beritahu kepada saudara bahwa anak Tuhan itu harus punya mentalitas kerajaan Allah. Jangan tipu sana, tipu sini. Anda warga negara kerajaan Allah, Anda membawa identitas emas dan perak sebagai milik Tuhan. Jangan karena pelayanan dibutuhkan seenaknya, tidak punya mentalitas kerajaan Allah, tidak punya mentalitas perabot yang penting. Di gereja saya di Semarang, saya selalu katakan, kamu mau hebat di gereja ini dan belagu dan akhirnya tidak mau supaya kami bergantung kepadamu, kamu tidak laku. Pekerjaan Tuhan tetap jalan, Tuhan gantikan hidupmu dengan orang lain. Saudara-saudara, milikilah mentalitas kerajaan Allah. Omonganmu, mulutmu, pikiranmu, hatimu harus mencerminkan kerajaan Allah. Karena Anda perabot yang berharga. Termasuk ibu-ibu, wajahmu harus wajah yang mencerminkan kerajaan Allah. Amin. Anda tahu wajah perempuan yang mencerminkan kerajaan Allah. Wajah yang orisinil. Iya toh? Ori. Karena hari-hari ini banyak yang gak ori. Perempuan paling berani sama Tuhan. Tuhan udah kasih dia alis yang ori, dia nggak pede, dia berkata, Tuhan alisku jelek, dia tulis ulang. Dia bilang, Tuhan ini terlalu tebal. Dia tata ulang, dia bilang, setiap alis diberikan untuk setiap wajah tertentu. Jadi ini kurang naik ke atas. Yang lukis-lukis alis berurusan sama Tuhan habis ini. Biar Anda tidak terlalu tegang. Oke. Halo saudara-saudara. Jadi intinya marilah memiliki mentalitas perabot yang baik dan benar. Anda dihargai berdasarkan apa yang Anda tampilkan di depan orang. Orang tahu memang dia memang anak Tuhan. Amin, amin. Itu memang gerejanya di mana toh? Oh, di Harapan Indah itu di court ya. Ya, saya mau ke sana lah. Karena kita berharga di mata Tuhan. Haleluya. Kita berharga di mata Tuhan. Nah, saudara, mari kita set up pemikiran kita sekarang. Bagaimana caranya supaya kita menjadi perabot yang dapat digunakan untuk pekerjaan yang mulia. Saudara, firman Tuhan ini menginspirasi kita. Pertama, saudara, kita harus dimurnikan. Kata murni itu dapat dipertukarkan maknanya dengan dikuduskan. Dan bayangkan emas kalau dimurnikan, dia harus dipanaskan. Supaya apa? Supaya terbebas dari pengotor-pengotor, tembaga, terbebas dari zat-zat yang lain. Dan dia pure, menjadi emas murni. Emas murni mudah dibentuk, benar kan? Mudah dibentuk. Berarti kalau Anda masih keras kepala, Anda masih ngomel, rewel, kemurnianmu masih harus dipertanyakan. Karena kehidupan kekristenan adalah kehidupan pembentukan. Sebagai benda yang berharga, Tuhan mau kita itu benar-benar pure, murni. Tuhan mau kita itu benar-benar indah, tidak ada hal-hal pengotor yang lain. Dia bentuk karaktermu, dia bentuk pikiranmu, dia bentuk emosimu, dia bentuk ulang kehidupanmu. Saudara, hasil pembentukan Tuhan itu lebih baik dari yang pertama.
Banyak orang menghindari proses Tuhan. Banyak orang lari dari proses Tuhan. Karena dia tidak mau bayar harga. Dia tidak mau menerima proses pembentukan itu sebagai cara Tuhan. Sebab itu sakit, saudara. Sakit, dibenturkan dengan orang terdekat. Kita dipecat dari pekerjaan, itu cara Tuhan membentuk loh. Orang yang memiliki mentalitas kerajaan Allah, dia akan selalu melihat di dalam perspektif Tuhan. Amin. Jadi siapkah saudara berfungsi sebagai benda yang mulia, maka Anda harus berani dimurnikan, dikuduskan. Harus mau. Dan proses pembentukan itu, pemurnian itu berlangsung seumur hidup. Kalau satu bagian sudah selesai, Tuhan akan berurusan dengan bagian yang lain. Tuhan itu sayang kita, dia tidak sekaligus membentuk kita, habis kita nanti. Satu-satu. Bagian yang kedua, supaya kita dapat menjadi perabot dalam kerajaan Allah untuk pekerjaan-pekerjaan yang mulia, saudara-saudara. Maka pastikan Anda cocok dengan keinginan Tuhan. Meet for the master's use. Kalau nggak sesuai dengan maunya Tuhan, kembali ke nomor 1. Dibentuk lagi. Ingat bejana. Kalau menurut pembuat bejana, kurang baik, kurang sempurna, bukan dia perbaiki, dia hancurkan dan dia buat ulang. Nah sekarang mari coba pikirkan, apakah pikiranmu sesuai dengan penggunaan atau apa yang dimau Tuhan? Apakah perilakumu, kegiatanmu sesuai dengan yang Tuhan mau? Kalau ada sebuah alat yang tidak sesuai dengan apa yang dimaui oleh pengguna alat itu, dia tidak akan pakai alat itu. Dia cari alat yang pas. Dia cari alat yang sesuai. Itulah gunanya nomor 1, pembentukan. Saudara-saudara, harus cocok. Zaman dahulu orang membangun gerbang dengan melengkung. Dan dihitung jumlah batunya. 1, 2, 2, 3, 4, 4, 5, 5. Tidak boleh nanti ketemu di puncak baru diberi batu kunci di atasnya. Nah oleh sebab itu kalau ada ukuran batu yang tidak sesuai dengan sebelah kirinya atau sebelah kanannya, dipahat lagi supaya cocok. Agar useful, terpakai. Mari bertanya kepada dirimu sendiri, apakah hidupmu, karaktermu, pekerjaanmu, pikiranmu meet for the master's use? Sesuai enggak? Ketemu enggak? Kayak puzzle itu. Kita harus cari yang ukurannya tepat supaya connect satu dengan yang lain. Dan yang ketiga, saudara-saudara, Anda harus bersiap. Harus siap. Kalau enggak siap, Tuhan tidak pakai orang itu. Dianggurkan. Tuhan, aku mau melayani musik. Doa saja enggak cukup. Latih dirimu dengan keterampilan bermain musik. Itu namanya siap. Tuhan, aku mau ke bangsa-bangsa. Doa saja enggak cukup. Latih dirimu berbahasa Inggris. Itu namanya siap. Tuhan, aku mau jadi hamba Tuhan. Doa saja enggak cukup. Ingat tadi itu pesan Pentakosta itu. Perencanaan adalah bagian dari iman. Ada bagian yang harus Anda kerjakan sebagai representasi dari imanmu. Bukan doa do nothing, lalu muncul mujizat. Tidak. Talenta bukan untuk dikubur dalam tanah. Tuhan memberikan kepada kita potensi untuk kita kembangkan. Dan butuh kesediaan kita untuk mengembangkan itu. Kalau Anda tidak tersedia, Tuhan apa rencana kerajaan Allah gagal? Tidak, dia pilih orang lain. Dia pakai orang lain. Hari-hari ini saya tidak tahu di sini, tapi kalau kami itu ya di Jawa Tengah, kadang-kadang pelayan-pelayan mimbar tertentu belagu, merasa dibutuhkan. Saya berkata, nggak laku di gereja ini mentalitas yang seperti itu. Silakan cari gereja lain untuk melayani.
Tuhan pakai orang yang tersedia. Tuhan akan membentuk ulang orang itu. Tuhan berikan keterampilan, kemampuan, Tuhan berikan kapasitas. Dan seperti itu kalau kita mau dipakai untuk tujuan-tujuan yang mulia. Harus tersedia setiap saat. Suatu kali Elohim memanggil seorang nabi. Siapa yang mau aku utus? Panggilan Tuhan tidak menunggu, saudara. Tidak menunggu, dia bertanya. Dan harus berani menjawab, ini aku, utus aku Tuhan. Haleluya, saudara-saudara. Mari evaluasi dirimu. Apakah Anda sebagai sebuah benda, perabot yang berharga, sudah benar-benar murni? Atau masih ada pengotor-pengotor di dalam pikiranmu? Hari ini setelah engkau mendengar firman Tuhan ini, kita harus mengambil keputusan untuk dimurnikan oleh Tuhan. Kata dikuduskan juga artinya dipisahkan. Evaluasi diri saudara terhadap poin ini. Evaluasi diri saudara, apakah Anda layak dipakai, cocok nggak dipakai? Ya. Mau nggak kita bekerja sama? Ya. Jangan sampai kita menjadi alat yang sulit digunakan. Cek itu. Tidak ada ketundukan dan ketaatan. Kita harus membawa keuntungan, profitable, kepada pengguna kita. Dan bisa berfungsi dengan baik. Cek, apakah Anda benar-benar sudah tersedia. Orang yang tersedia, orang yang sudah bersiap. Sehingga ketika sang masters berkata, sekarang dia udah maju pada barisan yang paling depan dan barisan yang paling pertama. Cek apakah Anda sudah bersiap, sudah ready. Seperti orang lomba lari sprint itu, saudara. 1, 2, on your mark, get set, go. Jadi dia udah siap, udah get set. Dia bilang, sebentar, masih jauh. Lea, sebentar, Tuhan belum datang. 10 perempuan, kita tidak pernah tahu, sama-sama bawa pelita. Kita tidak pernah tahu yang mana yang bijak dan mana yang bodoh. Sampai kapan? Sampai sang masters datang dan kita melihat bahwa yang bijak adalah yang memiliki persediaan. Artinya dia sudah siap. Kita tidak tahu seandainya kita adalah bagian dari perumpamaan orang perempuan yang bodoh dan bijak itu. Apakah kita semua menjadi perempuan-perempuan yang bijak? Atau menjadi perempuan-perempuan yang bodoh? Tunggu sampai Tuhan datang di situ nanti baru ketahuan. Oleh sebab itu mari kita evaluasi apakah kita sudah siap sedia. Apakah kita sudah men-set up posisi kita hanya untuk tujuan-tujuan yang baik. Haleluya saudara. Kita kasih tahu kiri kananmu, Anda diciptakan untuk tujuan yang mulia. Ya udah, itu aja khotbah hari ini. Yang penting nangkap toh. Amin. Jaga hidupmu ya. Anda benda berharga di mata Tuhan. Saya nggak tahu pemain musik bisa nggak lagu ini ya. Udah lama sekali lagu ini. Banyak alasan bagimu untuk tak menyelamatkanku. Namun kau tetap mencariku. Mudah apabila kau mau untuk meninggalkan diriku. Namun kau tetap besertaku bila ku masih bernafas kini. Semua karena anugerah-Mu, biar ku selalu hidup bagi-Mu.
untuk menunjukkan terima kasihku. Bisa kan? Pemain musik kita beri kemuliaan buat Tuhan dulu, luar biasa. Saudara, kadang-kadang kita sebagai alat itu mengotori diri kita sendiri. Ya. Kita lupa diri, kita sengaja nyemplung di got. Tapi karena Tuhan sayang, Dia bilang itu harta berhargaku. Berharga, hidupmu berharga. Tuhan sayang. Dia beri kesempatan. Dia tidak buang, Dia tidak tendang. Hari ini biar Roh Kudus bicara kepadamu secara pribadi. Ayo bangkit berdiri, kita nyanyikan lagu ini dari awal. Banyak alasan bagimu untuk tak menyelamatkanku. Namun kau tetap mencariku. Mudah apabila kau mau untuk meninggalkan diriku. Katakan namun kau tetap besertaku. Bila ku masih bernafas kini. Amin. Semua karena anugerah-Mu. Biar ku selalu hidup bagimu. Untuk menunjukkan terima kasihku. Bila ku masih bernafas kini. Coba lihat hidupmu saudara, begitu disayang Tuhan. Karena anugerah-Mu. Biar lihat hidupmu ke belakang. Lihat hidupmu, bersyukur pada Tuhan. Tuhan masih sayang. Terima kasihku. Mari angkat tangan kananmu di hadapan Tuhan. Bila ku masih terima kasih Tuhan bernapas ini. Semua karena anugerah-Mu. Semua karena anugerah-Mu. Biar ku selalu hidup bagimu. Untuk menunjukkan terima kasihku. Terima kasih Tuhan. Bila ku masih bernafas kini. Semua karena anugerah-Mu. Biar ku selalu hidup bagimu. Untuk menunjukkan terima kasih. Jemaat saja, seperti engkau berada di depan Tuhan. Ini doa kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, Kau masih pakai kami. Sekali lagi sama-sama kita katakan, bila ku masih bernafas kini. Semua karena anugerah-Mu. Biar ku selalu hidup bagimu. Untuk menunjukkan terima kasihku. Untuk menunjukkan terima kasihku. Untuk menunjukkan terima kasihku. Berikan kemuliaan buat Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kau memberikan
memberikan pengajaran yang luar biasa hari ini. Kami tahu dalam ketidaksempurnaan kami, Kau masih tetap pakai kami. Kami mengucap syukur. Kalau kami masih bisa bernafas, kami seringkali mengecewakan hati-Mu. Kami bersyukur Engkau masih memberkati hidup kami. Dan firman Tuhan ini biar sesuatu yang membawa kami mengalami pembaharuan hati dan pikiran. Kami menjadi semakin sempurna di mata Tuhan. Materaikan firman-Mu di dalam nama Yesus. Sama-sama kita katakan. Sekarang terimalah berkat Tuhan. Kasih karunia yang berlimpah-limpah daripada Allah Bapa dalam Anak yang tunggal Yesus Kristus. Persekutuan yang manis dengan Roh Kudus menyertai kita semua mulai hari ini. Sampai Tuhan datang menjemput kita di awan-awan. Dan bahkan sampai selama-lamanya. Yang percaya bersama-sama katakan amin. Tuhan yang ajaib, Tuhan yang kuasa, Tuhan yang menolong hidupku. Haleluya. Tuhan yang ajaib, Tuhan yang kuasa,